Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, kita akan bicara secara umum tentang persiapan kalau kita mau melakukan sidang akhir, yaitu sidang skripsi dan sidang proposal. Izinkan saya sharing ya. Bentar. Biar saya naruh pada screenshot. Oke, udah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, secara umum ini yang akan kita bahas ya. Teknis ujian skripsi dan ujian kompre. Secara teknis ini ya, dari skripsi itu ya tentu saja nomor 1, Anda menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan. Kalau hitam putih ya sesuaikan, jangan ditawar. Oke. Kalau pakai jas warna hitam. Dasinya warna apa? Perhatikan. Sepatu, sedapat mungkin jangan sepatu cats. Ya, mau pinjem, mau beli, mau sharing sama temennya terserah. Tapi itu diperlukan untuk apa? Karena ada penilaian tentang kerapian. Nah, khusus untuk yang agama Islam, jangan lupa tetap jaga wudhu. Berdoa, ya, doanya, ini agak aneh. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min al-kaba'is. Artinya, ya Allah, mohon perlindungan dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa? Kan berarti tim pengujinya itu setan. Enggak. Supaya pikiran jelek, pikiran di dalam ruang sidang lagi, itu dikeluarkan semua, diminimalkan oleh Gusti. Intinya begitu. Dan tetap berdoa, demikian juga yang agama lain, jaga kebersihan badan Anda dan berdoa. Tentu saja harus minta pertolongan dan perlindungan dari Gusti. Nomor 1 itu paling. Kemudian Anda bikin presentasi. Presentasi, ingat ya, sekali lagi 10 menit. Jangan lebih dan jangan kurang. Kenapa? Ada penilaiannya. Presentasi Anda on time atau ya. Hindari penggunaan animasi. Kenapa? Kalau animasi itu ngambil waktu. Ya, untuk dia bergerak itu ada waktu yang dipakai. Nah, itu tolong hindari. Pakai grafik enggak apa-apa, ya, tapi hindari animasi. Kecuali memang sudah ada hitung pakai animasi bisa 10 menit. Oke, ya. Maka itu berkisar antara 10 sampai 12 slides. Cukup ditulis poin-poinnya saja. Jangan seperti mindahin dari Word, Anda pindahin semuanya ke dalam PowerPoint. Kenapa? Nanti terakhirnya jadi apa? Anda baca. Sementara ingat ya, dalam presentasi, kecepatan Anda baca sama kecepatan audiens baca, itu pasti lebih cepat audiens baca. Jadi Anda mulai cuma tulis poin-poinnya, nanti Anda ceritakan maksud dari itu adalah A, I, U, E. Ya? Tidak perlu Anda bahas presentasi karena ini skripsi ya, dari bab 1 sampai bab 3. Tidak usah. Anda langsung masuk ke bab 4. Apa? Tentang bagaimana metode yang Anda gunakan. Uji-uji ya, kalau yang pakai analisa regresi ganda. Uji validitas, uji klasik, uji data, dan sebagainya. Ya? Kalau yang SWOT, QSPM, Anda sebutkan. Yang kita lakukan ini datanya, terus kemudian didapatkan SWOT-nya apa,
terus kemudian bagannya seperti apa, pilihan strateginya apa, USBM-nya hasilnya seperti apa. Itu yang perlu Anda lakukan di dalam slide Anda. Tentu saja Anda harus punya kertas contekan kecil. Apa? Untuk terutama nanti di dalam skripsi Anda itu kan ada data, sampel adalah awal-awal. Menurut siapa? Kan ada nama, tahun, sama halaman kan. Nah, jangan lupa menurut siapa tadi, itu maksudnya di daftar pustaka, buku yang mana. Kadang-kadang ditanya itu. Oke? Demikian juga nanti dari daftar pustaka, itu kadang-kadang ada yang iseng. Coba. Itu daftar pustaka nomor 4, itu Anda kutip di halaman berapa. Nah, itu Anda perlu tahu juga. Oke? Di titik itu, moga-moga cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tanya. Ya, nggak usah tunggu terakhir. Tapi kalau ada bingung, ya nanti terakhir baru tanya. Oke? Teknis kedua, Anda harus punya cadangan filenya di flash disk. Sebaiknya apa? Pakai Office 2003 atau Office yang agak lama. Kenapa? Nanti Anda di sana pada waktu presentasi belum tentu Office-nya versinya sama dengan Office yang Anda pakai. Kalau dia Office yang di laptop tadi Office lama, maka tampilan Anda kacau balau. Tapi kalau Office dia baru, file Anda pakai format lama, akan ditampilkan apa adanya. Itu namanya back compatibility, kompatibilitas ke belakang. Oke? Langkah pertama punya kopinya. Langkah kedua, sebelum mulai segala sesuatu, Anda kopikan file tersebut di notebook yang akan dipakai. Setelah dikopikan, Anda coba buka. Sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, segera lakukan modifikasi sebelum acara sidang dimulai. Ya, itu di notebook sama bang sidang. Anda juga, saya sarankan bawa notebook. Ya, bisa pakai notebook Anda atau notebook teman Anda. Itu Anda taruh filenya di situ. Apa? Kalau notebook yang di ruang sidang macet, Anda bisa pakai notebook itu. Oke? Jangan lupa notebook cadangan Anda itu juga harus dites dulu sebelum acara sidang apakah bisa connect dengan LCD proyektor di ruang sidang. Oke? Sampai di situ. Yang berikutnya, kalau Anda gugur, maka Anda bisa bicaranya di presentasi. Atau kalau Anda di samping meja, usahakan salah satu tangan Anda pegang. Kenapa? Secara psikologis, Anda itu kalau berdiri langsung di depan para penguji, di depan audiens, Anda akan merasa tidak ada perlindungan pada diri Anda. Kalau Anda di belakang meja, Anda akan merasa ada secara psikologis meja Anda itu melindungi Anda dari ancaman audiens. Demikian juga kalau Anda pegangan ke meja, itu membantu psikologis lagi ya, bahwa Anda seolah-olah ada sandarannya. Anda tidak berdiri secara bebas. Kecuali Anda memang terlatih untuk public speaking. Gak apa-apa, bebas, mondar, mandir, oh itu sempurna. Nah, supaya kelihatan Anda percaya diri, usahakan tatapan mata Anda itu ke arah audiens. Dalam hal ini dosen penguji. Yang paling top adalah Anda bisa lihat matanya. Tapi kalau matanya itu Anda nggak sanggup melihat, maka Anda lihat satu jengkal di atas matanya. Bisa di ubun-ubunnya, bisa di jidat, bisa di dahi. Arahnya ke situ, jangan lihat matanya, nggak apa-apa. Menurut Anda melihatnya ke jidat. Tapi audiens yang melihat, itu akan melihat Anda sedang melihat ke mata dia.
itu akan dilihat bahwa kepercayaan diri Anda top. Keren. Oke, sampai di sini oke. Saya anggap oke. Berikutnya, untuk ujian skripsi. Ingat ya, yang diuji itu hanya di skripsi Anda. Wabil khusus kalau di kampus kita itu adalah WP2, working progress, yaitu hanya bab 4 dan bab 1, 2, 3. Maka Anda harus baca sekali lagi dan jangan terjebak pada pertanyaan jebakan bed. Contoh, kayak ini Anda bikin sendiri skripsi, ya Pak? Saya bikin. Kayaknya nggak lengkap deh. Di situ ada uji Maslow-nya nggak? Kalau Anda jawabnya ada Pak, masuk jebakan bed. Dia akan tanya, coba tunjukkan saya halamannya. Sampai jongkok sampai nggak akan ke uji Maslow. Teori Maslow ada, uji Maslow itu tidak ada. Jadi pastikan Anda sudah baca. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seringkali ada pertanyaan jebakan. Oke? Kalau Anda ingat ada, tapi nyarinya tidak apa, Anda boleh. Ya, ada Pak, seingat saya ada. Boleh saya minta waktu untuk saya cari? Boleh. Ya. Kalau ujian skripsi itu open. Kalau komprehensif itu close. Jadi Anda, karena Anda baca, Anda pastikan Anda mengerti definisi dan kegunaan setiap proses. Contoh, uji alat Anda apa? Uji alat itu adalah yang dimaksud uji kuesionernya. Nah, uji alat, uji kuesioner itu apa? Yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Apa itu validitas? Contohnya apa? Apa itu reliabilitas? Contohnya apa? Nah, itu Anda pasti tahu. Setelah itu uji klasik. Apa itu uji klasik? Heteroskedan. Kayak gitu ya. Ini terutama yang regresi bergerak. Apa itu uji F, uji T? Apa bedanya? Apa itu koefisien determinasi? Gimana cara baca tabel ini? Kalau yang SWOT CS, apa bedanya bobot dan rating? Apa bedanya strength sama opportunity? Apa bedanya weakness dengan strength? Anda mesti tahu. Apa hubungannya IFES, FS, QSPM? Apa yang disebut alternatif strategi? Nah, itu Anda mesti tahu. Sering dilatih sehingga nanti Anda jadi refleks. Oke? Khusus untuk bab 5, kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah yang ada di bab 1. Kalau rumusan masalahnya ada 3, kesimpulannya juga 3. Kalau rumusan masalah 2, kesimpulannya 2. Jangan ditambah-tambah. Oke? Untuk saran, seperti saya sudah katakan, saran Anda itu nanti akan ditanya. Anda ngomong sarannya berdasarkan apa? Apa datanya? Oh, itu ada di data perusahaan. Iya. Itu ada ditulis nggak di bab 4 Anda? Nah, pastikan saran Anda dibuat berdasarkan data yang ada di bab 4. Ya, umpamanya di bab 4 itu salah satu anak sadar akan frekuensi dari jawaban, bukan multikalitas. Frekuensi jawaban variabel 1 pernyataan 1. Di situ setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju. Nah, dia milih. Siapa yang milih setuju, sangat tidak setuju, dan sebagainya. Itu nanti ada bobot. Maka syarat Anda itu cuma 2. 1, cari yang angka fx-nya tinggi. Untuk bilang ini harus dipertahankan. Oke. Kembangkan dari pertanyaan, pernyataan yang ada di kuesioner Anda. Yang fx-nya tinggi tadi. Yang kedua, cari yang fx-nya paling rendah. Pernyataannya apa? Nah, Anda bilang, oh ini harus lebih ditingkatkan.
Kalau kenapa ditingkatkan? Oh itu dari survei kita, kuesioner kita, itu paling rendah. Maka harus ditingkatkan. Sampai di sini paham ya? Artinya jangan mengarang bebas. Sebagus apapun Anda mengarang, kalau bebas, tidak ada datanya, nggak dianggap. Balik lagi ya, skripsi sifatnya open book. Anda buka skripsi. Oke. Nah, ada tambahan lagi, saya nggak tulis ini. Terkait, kalau Anda sudah masukkan bundle Anda, terus kemudian Anda punya revisi, tidak apa-apa. Bundle Anda masuk dulu. Nanti kalau Anda punya revisi, upamanya revisi di halaman 45. Anda cetak tuh, halaman 45, 3 lembar. Kenapa? Begitu Anda dipersilakan masuk, langkah pertama Anda adalah Anda bagi dulu revisi. Mohon maaf, ada revisi di halaman 45. Ini revisinya. Nggak apa-apa. Jadi Anda tidak perlu cetak semuanya. Cukup revisinya saja. Halaman revisi saja. Ya. Oke, sampai di situ saya anggap paham. Kemudian yang kelima, kalau ditanya, jawabnya ringkas dan jangan ngawur. Kalau nggak tahu ya ngomong nggak tahu. Kalau kurang jelas, ya bisa diulang lagi, gitu. Bisa juga Anda bilang, mohon dikoreksi. Maksud Bapak pertanyaannya adalah, Anda ulang lagi pertanyaannya. Iya itu, nah Anda baru jawab. Jangan pernah menjawab sebelum pertanyaan selesai diajukan. Kesannya so tahu, dan insya Allah itu biasanya jawabnya ngawur. Apa pertanyaan belum selesai Anda sudah jawab. Belum tentu yang ditanya apa yang Anda jawab. Ya, kalau nggak tahu juga, waduh, di titik itu pengetahuan saya belum sampai. Mohon kiranya dapat bimbingan dari ada arahan dari Bapak dosen penguji. Merendah, nggak ada gunanya Anda sombong sama uji. Apa? Posisi Anda daya tawarnya tidak seimbang. Jadi merendah aja. Nggak apa-apa, nggak bikin harga diri Anda jatuh. Waduh, saya nggak tahu. Mohon bimbingan sama arahannya sehingga saya bisa perbaiki. Oke? Balik ya. Kalau jawab, jangan sok tahu. Caranya apa? Sejauh yang saya tahu, sejauh awasan saya, sejauh ilmu saya saat ini, maka jawab. Oke? Dengan demikian, jangan sekali-sekali adu argumen dengan dosen penguji. Ngalah aja. Suka atau tidak suka. Penguji itu bukan berarti pinter, cuman dia tahu duluan. Dan dia hidupnya itu dari baca apa yang sedang Anda kerjakan. Jam terbangnya tinggi. Ikutin aja maunya dia. Jangan dilawan, tapi serap. Maksud dia apa yang bisa dipakai untuk memperbaiki skripsi Anda. Oke? Nanti ada juga yang tanya, oh ini nggak benar ini harusnya halaman 12, ini dimulai dengan huruf besar. Nah ini titik itu nggak boleh ada spasi sebelumnya. Ikutin aja, udah. Nggak apa-apa, nggak penting kok, catat aja. Dan jangan lupa, oh terima kasih, saya agak terlewatkan. Namanya juga stres, ya sedikit-sedikit bercanda, nggak apa-apa. Oke? Setelah itu dia bilang, oke, ujian skripsi kami nyatakan selesai. Untuk bukunya kita masuk kompre. Nah itu artinya Anda sudah masuk ke ujian komprehensif. Jadi biasanya langsung. Yang akan ditanya adalah pengetahuan umum. Pengetahuan umum itu maksudnya yang terkait dengan sekolah tinggi ilmu ekonomi atau sekolah Anda. Kemudian tentang jurusan. Kemudian tentang skripsi Anda. Oke. Kalau lebih adalah dia akan tanya yang dasar. Kalau yang gambar-gambar itu pengen tahu teorinya masuk. Coba jelaskan saya tentang teori Maslow. Anda gambar tuh piramida. Jelaskan. Ini maksudnya apa? Contoh.
Kalau gitu produk life cycle tuh kayak gimana? Anda pikir setelah tingkat kedewasaan maturity, apa yang terjadi? Apakah ada inovasi? Contohnya apa inovasi? Anda sebut apa? Ya kalau Pepsodent, dia mau turun, dia inovasi. Apa? Dia Pepsodent besi, Pepsodent min, Pepsodent herba, Pepsodent macam-macam. Pepsodent tapi dan jangan itu. Anda juga akan diminta, coba jelaskan saya tentang supply and demand. Kurvanya kayak gini. Nanti ditanya, kalau penjualnya lebih banyak, harganya naik atau turun? Nah, itu Anda harus jelaskan. Nah, kurva supply and demand. Oke. Kalau harganya naik, pembelinya lebih banyak atau lebih sedikit? Anda jelaskan baru supply and demand. Oke. Anda juga akan ditanya tentang apa sih yang dimaksud likuiditas, break even point. Anda jelaskan. Biasanya yang dekat break even point, Anda akan tanya tentang struktur biaya untuk menentukan biaya. Ingat ya, biaya itu ada dua. Cost itu ada dua. Fixed cost, nah itu juga ditanya tuh. Apa bedanya fixed cost sama variable cost? Contohnya apa fixed cost? Contohnya apa variable cost? Jadi nanti ada fixed cost, variable cost. Jangan lupa fixed cost itu datar, horizontal. Di atasnya baru ada variable cost. Kemudian Anda dapat jualan ya. Jualan. Dari penjualan adalah mulai dari nol. Artinya apa? Kalau Anda belum jual atau jualan nol, maka duit yang Anda terima nol juga dong. Nah, gitu. Ditarik tuh grafiknya. Di mana ketemu antara biaya dan pendapat jualan, lah yang disebut sebagai break even. Oke, nanti juga Anda akan jawab atas terakhir. Dia akan bilang, oke, ini sedang saya nyatakan tutup, silahkan Anda tutup, atau silakan Anda lakukan closing statement. Nah, Anda di situ ucapkan sekali lagi, kasih masukan, sebutkan nama tersebut. Nggak perlu pakai gelarnya, tidak apa-apa, tapi sebutkan nama lengkap tersebut. Kemudian harapan Anda, ya, tentunya kalau bisa agak drakor gitu. Semoga saya dapat lulus sehingga ini bisa menjadi hadiah bagi orang saya yang sungguh anak kesayangannya ini bisa menjadi sarjana dan sebagainya. Ngarang-ngarang dikit tak apa-apa lah, itu kan supaya bikin dramatis sehingga nanti dosen itu tanda petik ada sedikit rasa bersalah penguji. Kalau nggak tak lulusin anak ini, kasihan itu, kasihan suaminya, kasihan istrinya, nah itu bisa dimasukkan sebagai unsur psikologis. Dan mohon maaf, jangan ngomongnya mohon maaf jika ada kesalahan, jangan. Karena orang ngomong mohon maaf jika ada kesalahan, itu artinya Anda tidak merasa salah. Anda mesti ngomong, mohon maaf atas segala kesalahan yang kami tuh. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang kami tuh. Jangan pakai jika ada. Oh jangan. Mohon maaf. Bisa juga ngomong, kalau ada yang benar itu semuanya datang dari Allah. Kalaupun salah itu pasti kesalahan saya. Bisa ngomong gitu. Ya. Oke. Nah sekarang yang terakhir itu adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa apa sih maksudnya ekonomi? Apa definisinya? Nah kalau manajemen itu apa? Nah kalau manajemen pasaran itu apa? Kalau manajemen operasional itu apa? Manajemen SDM itu apa? Nah, Anda bisa ngomong. Jelaskan. Prinsip-prinsipnya apa? Kelangkaan, scarcity. Apa yang dimaksud efisiensi? Contohnya apa? Apa yang dimaksud efek?
Contohnya apa? Bedanya apa efisiensi? Ya. Nanti ada juga harus secara umum akan ditanya tentang STP, segmenting, targeting, positioning. Dia akan nanya apa itu? Bauran pemasaran, marketing mix, apa itu? Kalau B, kalau jasa 7B, apa itu? Cari tahu. Terus apa bedanya ekonomi mikro sama makro? Ngetes lagi nih. Terus bedanya apa? Kebijakan fiskal sama moneter. Contohnya apa? Ya. Kemudian ada kan ditanya, oke, kita masuk yang makro ya. Apa bedanya Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan? Harus dijelaskan. Fungsinya apa? Masing-masing institusi tersebut. Cara menentukan keuntungan margin. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi, mesti gambarin aksis Y yang vertikal itu adalah rupiah, aksis X yang horizontal itu adalah jumlah unit jual. Maka pertama Anda bikin fixed cost-nya berapa, itu mesti horizontal. Setelah itu Anda bikin variable cost-nya berapa, itu agak miring. Sudah, Anda cari sekarang penjualan. Anda dari nol, Anda bikin miring. Di mana titiknya terjadi? Nah, itu terjadi pas. Untung margin kalau sudah di atas BB. Paham ya? Pengetahuan umum itu juga perlu. Menteri Keuangan kita siapa sih? Sekarang Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada Presiden langsung atau kepada Menko Perekonomian. Nah, itu bisa jawab. Siapa sekarang Gubernur BI-nya? Kadang-kadang tokoh ketua OJK-nya siapa? Siapa? Juga ditanya, Anda kenal nggak tokoh-tokoh ekonomi Indonesia? Siapa itu Sumitro Jayadikusuma? Siapa itu Sumarno? Siapa itu Sujarno? Siapa itu Muhammad? Anda mesti cari, Pak. Agak bebas. Anda lu kuliah 4 tahun, hampir 5 tahun. Itu yang paling berkesan itu mata kuliah apa? Coba jelaskan. Apa sih yang membuat Anda terkesan? Apa sih yang Anda dapat dari mana? Anda mesti kasih. Terakhir seringkali pindah itu supaya kan ngomong. Anda suka baca nggak? Buku apa yang Anda pernah baca? Karangan siapa? Isinya apa? Anda bisa cerita. Oke? Lebihnya seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan, saya buka. Tanya jawab. Ayo. Mohon maaf Pak, baru bergabung. Assalamualaikum, mohon maaf baru bergabung. Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Oh iya. Nanti harapannya begitu selesai, rekamannya saya upload ke YouTube. Nanti Anda bisa baca. Anda bisa review kali sampai pusing. Sekarang mau tanya. Saya maaf Pak, saya baru aku kirim ini, mohon izin Pak. Pak sebentar. Ya. Mohon izin, saya akan Kalau suara Anda sulit, koneksinya mungkin jelek, silakan ditanyakan lewat chat. Nah, nanti saya baca. Kan ada chat itu. Tulis aja nanya apa.
Gitu. Saya izin bertanya boleh? Monggo. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan kalau untuk PowerPoint yang kita siapkan itu bab 4 ya Pak? Bab 4 dan 5. Ya, tapi untuk bab 1 dan 3 tetap kita include sebagai formalitas saja gitu Pak? Ya, bab 1 itu Anda include cuman perumusan masalah. Itu nanti sebagai pembanding. Perumusan masalah ada berapa, umpamanya 3, nanti kesimpulannya ada berapa. Match enggak? Sama enggak? Itu aja. Lalu sama ini sih Pak, untuk skripsi saya kan kurang lebih mirip-mirip seperti pemasaran ya Pak. Meskipun judulnya strategi segmenting, targeting, positioning, itu nanti akan jadi masalah nggak ya Pak? Enggak. Nanti itu dianggap pemasaran. Pertanyaannya akan banyak berkisar tentang manajemen pemasaran. Oh baik. Soalnya kan saya udah banyak tanya-tanya sama teman-teman yang lain juga Pak. Kira-kira nanti dosen-dosen pengujinya, dosen-dosen pembimbing mereka yang mungkin nanti akan jadi penguji, kira-kira tuh mereka akan mempertanyakannya apa gitu. Saya kan juga agak bingung karena judul yang saya punya itu antara strategi dan pemasaran kan. Gitu sih Pak, jadi untuk persiapan aja. Ya, persiapannya adalah tetap jadi 2 Anda. Pemasaran, manajemen pemasaran, kemudian manajemen strategi. Bisa ditanya, jadi manajemen strategi itu apa? Iya. Apa yang Anda tahu? Apa aja metodenya? Yang pertama SWOT, nanti habis itu apa? Pakai BSC, boleh. Nanti pakai Six Sigma, boleh. Gitu, Pak. Oke? Iya, Pak. Ya. Silakan yang lainnya. Ya, maaf Pak, saya yang skripsi saya terkait operasional yang divisi umum itu. Berarti kayak Mbak Juni tadi, kalau Mbak Juni kan lebih ke pemasaran. Berarti karena saya terkait divisi umum, berarti saya lebih ke manajemen pelayanan sama manajemen strateginya ya Pak ya? Oke. Bu Elvi yang utama ngomong strategi. Oke. Nanti bisa jadi ditanyanya juga pada SDM. Karena apa? Pada waktu melaksanakan operasional itu nanti banyak SDM yang terlibat. Nah itu seringkali jadi ide untuk ditanyakan. Jadi manajemen SDM itu apa? Operasional tentu saja. Inherent. Mohon maaf Pak, termasuk Ya. yang dimaksud manajemen operasional itu tetap lingkup secara global atau lingkup yang dalam divisi saya yang saya sampaikan di skripsi Pak? Global Bu. Jadi definisi pengertian dari manajemen operasional itu apa? Secara umum yang dibahas itu apa saja dari manajemen operasional? Umum, global. Gitu. Ada lagi? Ingat ya, inti dasar dari ujian skripsi dan kompre itu dosen penguji dalam hal ini perguruan tinggi itu ingin memastikan bahwa Anda sekalian itu kalau lulus layak disebut sebagai sarjana. Dalam hal ini sarjana ekonomi. Jangan sampai nanti Anda lulus gelarnya SE, ditanya orang makro mikro bingung garu-garu. Katanya sarjana, ditanya gitu nggak ngerti. Itu sarjana beli atau ngeprint sendiri. Ah, itu loh. Memastikan bahwa Anda layak disebut sarjana. Gitu. Ada lagi? Kalau tahun-tahun kemarin, Pak, kompre itu ada yang nggak lulus nggak, Pak? Atau ada. Ada, Pak? Ada. Jadi gimana, ditanya 10 yang jawabnya 0. Oh. Kebanyakan ada 2. Yang pertama memang dia tidak punya persiapan. Yaitu menggoblok gitu ya. Nggak dibaca ulang.
dan tidak mencoba cari tahu kira-kira pertanyaannya apa. Yang kedua, ini yang sering terjadi, grogi. Dia ada pada waktu latihan bisa jawab, tapi pada waktu itu pada waktu Anda grogi, ngomong aja, ini saya grogi. Iya, sering banget sih, Pak. Iya, saya tahu tadi dicoba bisa, tapi saya grogi. Boleh nggak kasih saya satu petunjuk aja? Insya Allah saya terusin tadi. Gitu. Umpamanya, coba bauran pemasaran 7P apa aja? Apa ya? Mohon dikasih 1. Place 4. Nah, habis itu terusin. Gitu. Biasanya sih dosen pembimbingnya ngasih clue. Yang ini loh, Anda terusin. Ya. Bukannya di Jangan notes sampai. dosen Kenapa, Mbak? pembimbing nggak ada ya, Pak? Bisa ada, bisa enggak. Oh. Tergantung jadwal. Ya. Tergantung, Karena Jun. bisa jadi karena jumlah dosen yang punya hak untuk menguji itu sedikit, bisa jadi pada waktu Anda ujian, saya sebagai dosen pembimbing Anda sebagai penguji di tempat atau ruang lain. Bentrok jadwal lah bahasa kerennya. Begitu. Tapi jangan takut. Kan ada didampingi Gusti Allah. Amin. Itu mesti ada di mana. Tenang aja. Amin. Ada lagi? Oh ya Pak, di antara daftar pustaka itu pasti akan tetap banyak ditanyakan nggak Pak? Yang dari daftar pustaka yang kita sampaikan itu. Kalau ditanyakan detailnya, mungkin kecil kemungkinannya, tapi ada ya. Tapi yang pertama mereka akan tanyakan, mereka akan lihat adalah jumlahnya. Bukunya jumlahnya benar enggak, tahunnya di atas 2000 berapa kemarin? 2016. Nah, 2016 ya. Terus kemudian jurnalnya minimum 2, ada ISSN-nya. Biasanya itu dulu yang dicek. Jurnal kenapa? Mohon diulang, jurnalnya kenapa Pak? Jurnal minimum 2. Yang jurnal tersebut, ada ISSN number-nya. Nah, kalau jurnal itu benar, mesti ada tulisan ISSN. Atau nomor publikasi jurnalnya yang dicatat secara nasional. ISSN. Kalau buku, ISBN. Nah, tapi ISBN nggak perlu ditulis. Yang perlu ditulis cuma untuk jurnal. ISSN-nya berapa? Kalau pengambilan dari uploadan gimana Pak? Di dalam upload, kalau jurnal itu benar, pasti ada ISSN-nya. Untuk Anda ambil jurnal yang ada di kampus kita. Nah, Anda download ya. Nanti Anda lihat di halaman-halaman awal. Ada ISSN-nya. Pasti ada. Kalau tidak ada ISSN-nya, maka itu jurnal belum terakreditasi. Belum terdaftar. Gitu. Ada lagi? Banyak kan mikir. Jangan lupa sih ada Kartu pembimbing gimana Pak? Kartu bimbingan seperti yang di grup kita sebutkan. Anda rundingan, ikut contoh yang tahun lalu ada di situ. Ya. Anda rundingan tanggalnya, isinya sama. Anda rundingan tanggalnya, nanti saya tanda tangani. Ya. Itu administratif aja. Buat lampiran sih Pak. Oh iya Pak, lampiran ya, itu untuk di lampiran perlu ada dokumentasi operasional lapangan nggak sih Pak? Bisa. Jadi gini, di dalam bab 4 itu mulai dari latar belakang objek penelitian. Itu bercerita tentang tempat Anda melakukan penelitian. Ya. Upamanya
Mas Lukman yang ngomong tentang BRI, wabil khusus Cinere, ya, upamanya Bu Elvi yang ngomong tentang rumah sakit Anda, rumah sakit Umi dan Abah itu tadi ada. Nah, kalau perlu strukturnya piye, gambarnya apa, boleh, cuma jangan banyak-banyak, bosen nanti yang baca. 4, maksimum 5 halaman. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, tetap ya bisa ditanyakan di WhatsApp grup kita. Nah, saya berhentikan dulu recordingnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.